Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Marilah terlebih dahulu kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan yang Maha Pengasih yang telah melimpahkan rahmat-Nya kepada kita sehingga pada hari yang cerah ini kita dalam keadaan sehat walafiat. Perkenalkan, nama saya Aulia Maharani dari kelas M213 dengan NIM 2104075010029. Saya akan menjelaskan materi mengenai bagaimana peran dan fungsi masjid kampus dalam pengembangan budaya Islam. Baik, subbab yang akan kita bahas pada materi ini yaitu 1. Menelusuri konsep dan fungsi masjid dalam membangun budaya Islam. 2. Menanya tentang konsep masjid dan fungsi masjid kampus dalam membangun budaya Islam. 3. Menggali sumber historis, sosiologis, dan teologis tentang konsep masjid dan fungsi masjid kampus dalam membangun budaya Islam. 4. Membangun argumen tentang konsep masjid dan fungsi masjid kampus dalam membangun budaya Islam. Dan yang terakhir, kelima, mendeskripsikan tentang konsep masjid dan fungsi masjid kampus dalam membangun budaya Islam. 1. Menelusuri konsep dan fungsi masjid dalam membangun budaya Islam. Masjid dalam konsep dasarnya adalah tempat sujud. Dalam sejarah Islam, masjid yang dibangun atas dasar konsep dan fungsi untuk mengubah ajaran Allah dan membahayakan umat Islam itu disebut sebagai masjid dirar, artinya masjid bencana, karena didirikan dengan maksud untuk menimbulkan kerusuhan, kerugian, dan bahaya. Adapun Masjid Quba, sebagaimana dinyatakan Allah, merupakan masjid yang dibangun di atas landasan fondasi ketakwaan. Nabi Muhammad SAW kemudian memerintahkan agar masjid dirar ini dibakar. Sejalan dengan perkembangan umat Islam, jumlah masjid saat ini sangat banyak dan tersebar di hampir seluruh negara di dunia. Di Indonesia saja, jumlah masjid tercatat 643.000. Yang kedua adalah menanya tentang konsep masjid dan fungsi masjid kampus dalam membangun budaya Islam. Nabi Muhammad SAW setelah diangkat menjadi nabi dan rasul melaksanakan dakwah Islam dalam 2 periode yang dikenal dengan periode Mekah yaitu selama 13 tahun dan periode Madinah selama 10 tahun. Dalam perjalanan hijrah Nabi dan kaum muhajirin dari Mekah ke Madinah, masjid merupakan bangunan yang pertama kali didirikan. Sebelum sampai di Madinah, Nabi dan kaum muhajirin beristirahat di Masjid Quba selama 4 hari. Sambil menunggu kedatangan kaum muhajirin yang berangkat belakangan, Nabi Muhammad mendirikan masjid. Di masjid inilah Nabi Muhammad SAW mengimani salat berjamaah dan mengadakan pengajian. Periode Mekah sering dihubungkan dengan periode penanaman akidah, sedangkan periode Madinah sering dihubungkan dengan periode pembentukan negara Islam. Tiga, menggali sumber historis, sosiologis, dan teologis tentang konsep masjid dan fungsi masjid kampus dalam membangun budaya Islam. A. Masjid pada zaman Nabi Muhammad. Pada masa Nabi Muhammad SAW atau pada era Madinah, ada 3 tipe masjid yang perlu dijadikan bahan pembelajaran, yakni 1. Masjid yang pertama kali dibangun, dikenal dengan Masjid Quba, yaitu masjid yang didirikan atas dasar takwa. 2. Masjid yang didirikan oleh orang-orang munafik dengan tujuan untuk merusak keimanan dan menghancurkan kaum muslimin, dikenal dengan Masjid Dirar. Dan ketiga, musala pertama, yaitu tempat yang dipergunakan untuk sholat hari raya, Idul Fitri dan Idul Adha, salat istisqa, dan tempat menyembelih hewan kurban. B. Menelusuri fungsi masjid pada zaman Nabi Muhammad. Ketika memulai misi kenabiannya di Mekah, Rasulullah belum memiliki sentra Islam. Pada waktu itu, dakwah Islam disampaikan secara sembunyi-sembunyi dengan cara door to door. Setelah Rasulullah memiliki sedikit pengikut,
dakwah Islam dilakukan secara terbuka. Setelah Rasulullah hijrah ke Madinah dan masyarakat Islam terbentuk, Rasulullah langsung mendirikan masjid. Beliau pun bahkan mendirikan sebuah tempat tinggal yang pintunya keluar masuk lewat masjid, karena beliau adalah manusia suci maksum. Model perumahan yang diciptakan oleh Rasulullah di sekitar masjid sepertinya memberikan pesan khusus bahwa masjid selayaknya menjadi pusat dakwah dan aktivitas umat. Ulama selayaknya bertempat tinggal di dekat masjid dan menjadi motor utama dakwah Islam dan pembangunan masyarakat Muslim melalui masjid. C. Masjid sebagai pusat kegiatan masyarakat Muslim. Sejak awal pertumbuhannya, masjid di Indonesia pada mulanya dipahami dan difungsikan oleh sebagian besar masyarakat Muslim Indonesia sebagai tempat suci untuk mendekatkan diri kepada Allah melalui ibadah-ibadah khusus. Bahkan ada yang memahaminya hanya sekadar tempat menyelenggarakan ibadah salat saja. Namun, sejalan dengan perkembangan pemahaman dan kesadaran masyarakat, masjid tidak lagi dipahami seperti itu. Di tengah kehidupan masyarakat Indonesia, terutama di daerah perkotaan, masjid berfungsi selain sebagai pusat peribadatan, juga sebagai pusat pembinaan umat. Pendidikan dan aktivitas sosial seperti kegiatan pendidikan anak dan remaja, majelis taklim, musyawarah warga, akad nikah, dan pemberdayaan ekonomi umat dipusatkan di masjid. Fungsi dan peran masjid diharapkan terus meningkat sehingga mampu berperan secara aktif untuk mengayomi dan membina keberagaman, pendidikan, dan kesejahteraan umat. Bertambah luasnya pemahaman umat Islam terhadap fungsi masjid di tengah masyarakat, di satu sisi mencerminkan masa depan umat Islam akan lebih baik. Namun di sisi lain, menimbulkan persoalan baru, yaitu persoalan pengelolaan masjid. Pengelolaan masjid ini betul-betul berfungsi, sebagaimana masjid yang didirikan oleh Rasulullah SAW dan para ulama pewaris Nabi, yakni sebagai sentra umat dalam menjaga tujuan didatangkannya syariat Islam. D. Fungsi dan peran masjid kampus. 1. Masjid kampus dan suasana religius. Masjid kampus pada setiap hari ramai dikunjungi oleh para mahasiswa, dosen, dan karyawan. Mereka menjadikan masjid sebagai pusat pembinaan keimanan dan ketakwaan. Pada setiap hari, tidak terkecuali pada hari-hari libur, kelompok-kelompok diskusi mahasiswa dilaksanakan sehingga menjadikan suasana lingkungan masjid kampus semakin semarak. 2. Yaitu pembinaan salat wajib 5 waktu. 3. Pembinaan salat Jumat. 4. Pembinaan kegiatan bulan Ramadan. 5. Program tutorial dan mentoring keislaman. 6. Unit kegiatan dakwah mahasiswa atau UKDM. 7. Sub-unit pengkajian Islam. 8. Lembaga pengkajian ibadah wanita Islam. Dan 9. Kegiatan hari raya Islam. Dan terakhir yaitu program studi agama dan bahasa Arab. Keempat, membangun argumen tentang konsep masjid dan fungsi masjid kampus dalam membangun budaya Islam. Direkatkannya kata takwa dalam pendirian masjid mengandung implikasi bahwa masjid harus dibangun dengan tujuan untuk meningkatkan ketakwaan para jemaahnya. Program utama masjid harus diarahkan agar orang-orang mukmin dapat meningkatkan menjadi orang-orang yang bertakwa. Pendirian masjid termasuk masjid kampus harus didasarkan oleh takwa. Jangan sampai didasarkan oleh nafsu dan watak. Oleh karena itu, pengurus masjid harus menjadi pelopor ketakwaan sesuai dengan sabda Nabi Muhammad SAW, yaitu ibda binafsika. Artinya, mulailah dari dirimu sendiri. Pengurus masjid harus memulai menjalankan ketakwaan sekaligus menjalankan jihad akbar, yakni berperang untuk menundukkan nafsu dan watak akunya. Dengan menanamkan rasa rendah hati di hadapan Tuhan dan rendah hati di hadapan manusia, yaitu tidak sombong dan membanggakan diri. Seiring dengan perkembangan zaman dan suasana akademik kampus, bersama dengan membina dirinya dengan ketakwaan dan jihad akbar, pengurus masjid perlu menyusun program kerja dalam rangka meningkatkan ketakwaan para jemaah. Ciri kecendekiawaan masjid kampus harus menonjol, tentunya harus dengan basis ketakwaan. Masjid kampus perlu mengembangkan program pengkajian keagamaan yang fundamental, lebih memprioritaskan kajian dasar-dasar agama,
secara kritis, terbuka, luas, mendalam, dan membangun ukhuwah Islamiyah dengan tetap mempertahankan dan membina ciri khas masjid seperti salat 5 waktu, salat Jumat, dan ibadah-ibadah lainnya. Semangat beribadah perlu diarahkan untuk meningkatkan ketakwaan dan menghindari meminjam istilah Imam Al-Ghazali, yaitu semangat beribadah yang palsu, yakni perasaan beribadah padahal ibadahnya tidak sejalan dengan kehendak Allah dan Rasulnya. Akibatnya, ibadahnya ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir, yaitu yang kelima, mendeskripsikan tentang konsep masjid dan fungsi masjid kampus dalam membangun budaya Islam. Tipe masjid yang perlu dikembangkan adalah tipe Masjid Quba. Masjid ini didirikan dan dimakmurkan atas dasar ketakwaan. Oleh karena itu, Masjid Dirar merupakan tipe masjid yang harus dihindari karena masjid ini didirikan dan dimakmurkan atas dasar nafsu dan watak aku. Implikasinya, tujuan dan program kerja kedua masjid ini jauh berbeda. Masjid Quba bertujuan untuk meningkatkan ketakwaan jemaah masjid, sedangkan Masjid Dirar bertujuan untuk membelokkan keimanan orang-orang mukmin. Program kerja Masjid Quba adalah peribadatan yang benar dan ikhlas serta pengkajian Islami untuk meningkatkan ketakwaan jemaah masjid. Adapun program kerja Masjid Dirar adalah peribadatan palsu dan pengajian yang menyebutkan kemudaratan. Seiring dengan perkembangan zaman dan suasana akademik kampus perguruan tinggi, masjid kampus perlu menyusun beragam program kerja. Ciri kecendekiawaan masjid kampus harus menonjol, tentunya harus dengan basis ketakwaan. Masjid kampus perlu mengembangkan program pengkajian keagamaan yang fundamental atau lebih memprioritaskan kajian dasar-dasar agama secara kritis, terbuka, luas, mendalam, dan membangun ukhuwah Islamiyah. Namun, ciri khas masjid harus tetap dipertahankan dan dibina. Salat 5 waktu, sholat Jumat, dan ibadah-ibadah lainnya harus menjadi ciri masjid. Semangat beribadah perlu diarahkan untuk meningkatkan ketakwaan dan dihindari meminjam istilah Imam Ghazali, semangat beribadah yang palsu, yakni perasaan beribadah padahal ibadahnya tidak sejalan dengan kehendak Allah dan Rasulnya. Akibatnya ibadahnya ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.